Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kami kelompok Teknologi Informasi Pembelajaran kelompok 5 ingin mengobrol dengan Ustadz kita di sini. Boleh perkenalan, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli Muhammad Alham Firmansyah. Ya, panggilannya Alvin ya, teman-teman semuanya. Yang insyaallah pada kesempatan hari ini akan menemani daripada saudara kita yang bernama Dika yang akan sharing ya. Mudah-mudahan ya. Sharing aja. Sharing teman-teman ya, insyaallah. Oke. Jadi tema pada podcast kali ini yaitu konsep ketakwaan dalam perspektif Al-Quran. Maka dari itu kita langsung saja pertanyaan pertama. Sebelum dari pertanyaan pertama, for your info, Alvin ini sahabat kecil saya dan pengalaman beliau pernah jadi juri hafiz Quran ya, betul ya? Ya, jadi pernah juri hafiz Al-Quran di RCTI waktu 2000 berapa? Alhamdulillah tahun 2013 sampai 2014. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja dalam pertanyaan yang pertama untuk Ustadz Afin. Pertama nih Ustadz nih, apa definisi ketakwaan menurut Al-Quran? Definisi dulu ya sebelum kita lanjut ke ayatnya. Silakan. Alhamdulillah, kita muqaddimah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Utama dan yang paling utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita salawat, kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, tadi yang ditanyakan ya ini adalah definisi ketakwaan ya Menurut Al-Quran. menurut perspektif Al-Quran. Taib. Jadi definisi takwa dalam Al-Quran yakni kita tarik dalam asal dalam bahasa Arab itu sendiri yakni adalah waqa, yakni menjaga. Takwa ini bagaimana diri kita yakni menjaga daripada perintah Allah ya, menjaga daripada perintah Allah yakni dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi itu dalam surah Al-Imran ayat 102 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin ya teman-teman ya yang hadir ya, yang melihat video ini ya, sudah familiar ya tentang ayat ini ya. Betul, karena mungkin kita sebagai kaum Adam ya sering sholat Jumat gitu kan, mendengar dari khotib gitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Jadi gitu definisi takwa menurut perspektif Al-Quran, ini adalah bagaimana kita menjaga ya ini dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Oke, baik. Dari definisinya kita mengetahui dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Imran yang familiar kali untuk kaum Adam ya tentunya ya. Selanjutnya nih, tadi sudah sebutkan surah Al-Imran ya. Kita mungkin ada ayat lain yang sebenarnya banyak dalam Al-Quran, ayat-ayat lain yang apalagi di akhir-akhirnya itu pasti yang kita tahu itu pasti ada ketakwaan yang kita tahu dalam arti bahasa tersebut, artinya seperti itu. Baik Ustaz, nih ayat yang sangat menekankan ketakwaan dalam pertanyaan selanjutnya ini. Boleh
dibacakan Ustaz untuk ayat-ayat yang menekankan ketakwaan tersebut. Silakan. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi dari penanya juga Masya Allah mungkin ingin menyempurnakan ketakwaan ya teman-teman ya. Allah. Bismillah, mudah-mudahan ya. Sama yang ditanya juga pun ingin menyempurnakan daripada ketakwaan itu sendiri. Dan pada hakikatnya ketakwaan itu ya sangat ya butuh effort yang luar biasa. Iya, karena dimana seseorang ketika sudah mencapai ketakwaan yang tinggi, ya hadiahnya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya perlu diketahui ya teman-teman semuanya, yang namanya jannah itu tidak semata-mata ya murah lah begitu. Harga jannah tuh mahal teman-teman. Bahkan jika dibeli dengan emas satu bumi pun itu tidak akan terbayar gitu. Taib. Jadi beberapa hal tentang ketakwaan ya. Nah, tadi di ayat sebelumnya sudah dijelaskan, disampaikan, yang teman-teman mungkin udah pada familiar ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah. Nah, ini ada kronologinya, akhi. Jadi dulu di zaman para sahabat radhiyallahu an, ketika turun ayat ini mereka itu sangat berat. Karena latar belakang para sahabat itu ya mungkin dari latar belakang jahiliyah dulu. Ya. Betul, ya kan? Ya, mayoritasnya mungkin. Ya, betul kan? Ya, ketika turun ayat ini tiba-tiba merasa berat nih sahabat. Istilahnya mungkin sebelum-sebelumnya mereka punya kebiasaan-kebiasaan buruk gitu kan ya. Tiba-tiba turun ayat ini, berat mereka melakukannya. Ya, melaksanakan perintah tiba-tiba disuruh banyak melaksanakan semua perintah gitu dan menjauhi semua larangan. Membengkang gitu ya, membengkang ya. Ya, intinya ya istilahnya seperti itu. Nah, ayat ini dinansakh dalam kaidah tafsir ya, ulumul Quran. Itu ada namanya kaidah nasikh wa mansukh. Jadi kaidah nasikh wa mansukh ini di mana ayat diganti dengan ayat yang lain dengan yang lebih baik, seperti itu. Ya mungkin ini untuk pembelajaran bagi kita ya. Jadi ya mungkin ya harus mengamalkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dari baca terjemah. Betul. Tapi dari makna-makna yang harus kita perhatikan. Nah, itu dimansuhkan dengan ayat di surah At-Tahrim. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Nah, ya di surah At-Tahrim. Bukan, di surah At-Taghabun. Intinya di antara 3 surah itu. Intinya surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, takutlah kepada Allah semampu kalian. Akhirnya dengan ayat itu turun ya, akhirnya para sahabat pun istilahnya ringan lah istilahnya. Nah, dengan hadirnya ayat tersebut, maksud daripada semampu kita itu bukan kita semata-mata kayak ya udahlah istilah ketakwaan kita segini aja gitu kan. Ya gak gitu maksudnya. Dalam mufassir mengatakan yang dimaksud dengan mastata'tum itu adalah kita itu beramal semampu kita, itu maksudnya kita udah mengaktualisasi diri kita. Jadi kita itu benar-benar kayak udah tetes maksudnya udah bukan tetes maksimal. Akhir kali. Iya, akhir gitu. Iya, betul. Akhir maksudnya. Benar-benar kayak udah mengaktualisasi diri kita lah. Seperti itu. Jadi alhamdulillah para sahabat pun akhirnya ringan untuk mengamalkan agama ini dengan sempurna. Dan di sisi lain ayat tentang ketakwaan yang kita tahu ya, syarat-syarat takwa gitu kan. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah yang kita baca. Mungkin setelah
kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dalam ayat ini bahwa ada rinciannya tuh orang-orang yang bertakwa gitu, akhi. Jadi Al-Quran turun, gak ada keraguan. Jadi Al-Quran itu turun untuk petunjuk bagi orang-orang mereka yang bertakwa. Jadi tentang ketakwaan itu adalah bagaimana kita bisa mengasosiasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam pribadi dari diri kita sendiri. Contohnya kayak mendirikan sholat. Ketika sholat, kita itu ngapain sih pertama? Kayak ingat kepada Allah kan? Ya, menundukkan pandangan. Betul. Ya kan? Terus khusyuk. Nah, cobalah istilahnya ketika sholat kita ambil faidahnya. Faidahnya apa? Ketika kita selesai sholat, kita tetap kayak khusyuk. Maksudnya ingat kepada Allah. Wirid lah ya. Nah itu ya. Wirid gitu kan. Wirid minimal. Betul, wirid dan sebagainya. Intinya hati itu selalu ingat kepada Allah. Itu. Jadi nilai-nilai dalam Al-Quran kita asosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah definisi daripada ketakwaan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Insyaallah sangat-sangat terjawab dari definisi maupun ayat-ayat yang disampaikan oleh teman saya ini, Ustaz Afin ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan mungkin udah lumayan lama nih. Kita pertanyaan terakhir mungkin ya. Yang paling penting nih, dampak takwaan terhadap akhlak tentunya pada generasi kita ya, Gen Z nih ya. Dampaknya nih ketakwaan terhadap akhlak lah ya, santunya ya, karena banyak sekarang pemuda-pemuda yang mungkin akhlaknya kurang gitu terhadap apalagi orang tua seperti itu. Jadi apa dampak takwaan mungkin dalam ini ya, fungsinya itu dalam akhlak ya. Kita poinnya itu dalam akhlak. Ketakwaan dalam akhlak sebenarnya banyak, nggak akhlak doang, tapi ada kayak dari sifat kita, sikap juga ketakwaan tuh. Ya tadi menundukkan pandangan itu kan sikap kita pada Allah saat kita ingin sholat ya. Di sini ingin yang saya tanyakan dampak takwaan yang poinnya mungkin ya lebih pentingnya yang akhlak terhadap akhlak dalam kalangan kita ini Gen Z ya, sepertinya itu sangat penting banget. Boleh Ustaz, silakan. Ayo, taib. Jadi impact ketakwaan ya. Ketakwaan terhadap generasi sekarang ya, generasi milenial atau generasi Gen Z ya. Jadi impact ketakwaan dalam kehidupan generasi kita itu, ketakwaan bisa meminimalisir anxiety ya dalam diri kita, kecemasan dan keraguan gitu. Jadi kebanyakan ya mereka-mereka yang sering cemas, mungkin kadang kita juga merasa cemas gitu teman-teman ya, dan mungkin di luar sana lebih banyak lagi yang mereka cemas, ngegalau dan sebagainya, sedih dan sebagainya, nggak karuan gitu kan ya. Ya karena mereka ya pertama mereka tidak menyerahkan diri mereka untuk taat kepada Allah. Jadi ya mereka ya bimbang, jadi setengah bertakwa gitu loh. Jadi setengah bertakwa. Jadi mereka itu bertakwa hanya di tepi saja. Jadi enggak udkhulu fis silmi kafalah secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Jadi itu dampaknya itu akan menenangkan diri kita. Dan pesan untuk teman-teman semuanya, ketika ingin menjalani nilai-nilai ketakwaan, kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kalian bergabunglah bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar di sini adalah orang-orang yang saleh. Seperti itu. Jadi misalnya kita pengen menjalani nilai-nilai ketakwaan, tapi teman-teman kita nggak mendukung demikian, tinggalkan, gitu. Seperti itu. Ya memang susah gitu teman-teman ya. Cuman ya selalu ada jalan. Insya Allah ketika kita meninggalkan hal yang tidak baik, insya Allah hal-hal positif itu banyak datang kepada kita. Gitu misalnya kita meninggalkan kenikmatan yang buruk misalnya ya. Insya Allah teman-teman, Allah akan berikan kenikmatan yang baik. Itu intinya, rezeki kita pengen di mana nih? Rezekinya pengen di tempat yang buruk atau di tempat yang baik? Itu aja. Seperti itu. Saran dari Anda. Masya Allah, terjawab semua dari Ustadz Alvin, teman saya juga, yang dimana menjelaskan tentang konsep ketakwaan ya, dalam Al-Quran ya. Pentingnya itu dalam Al-Quran semuanya alhamdulillah sudah terjawab. Jadi tidak ada keraguan mungkin ya. Takwaan itu pokoknya kita harus mantapkan takwaan tersebut, apalagi dalam pemuda ini banyak ujiannya banget gitu. Betul. Kita bisa dengar dari Ustadz Alvin ini dari tadi itu definisi ayat-ayat maupun dampak yang ada di zaman kita saat ini sangat-sangat luar biasa, dan insyaallah sudah terjawab Ustadz Alvin. Mungkin itu aja Tat ya dari podcast kita. Tidak lama juga dan tidak singkat juga. Itu mohon maaf kalau kami ada kesalahan dalam buat video maupun buat podcast ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk Ustadz Alvin, silakan. Kata-kata terakhir ya untuk teman-teman semuanya. Ya sebenarnya agak banyak ya. Satu kata aja Tat. Nilai surga adalah ketakwaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Harga surga adalah ketakwaan. Seperti itu. Sangat luar biasa nih kata-katanya, bermakna sekali nih kata-kata akhir kata ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali ya insyaallah ya di podcast ini lagi ya. Oke. Itu mungkin dari saya pribadi dari kelompok 5 dari matkul teknologi informasi pembelajaran. Mungkin itu aja yang dari saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.